sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita orang-orang yang cinta ilmu, suka ilmu. Karena sesungguhnya cinta kepada ilmu itu adalah tanda-tanda dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak ada kecintaan lagi ilmu di dalam hati, sudah menganggap ilmu itu tidak penting, maka jangan berharap dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para anbiya adalah orang-orang yang berilmu, para aulia adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, para al-muqarrabin itu juga adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Siapa yang kepingin dekat dengan Allah, siapa yang kepingin dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus mencari ilmu. Pertama, kita sebelum memulai kajian tasawuf kita, kitab Minhajul Abidin, kita Fatihah dulu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyahada, wassalihin, wa jami'il masyayikhina fiddin. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, wa jami'il masyayikhina fil ma'ahid. Khususan ila Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sahibi Minhajul Abidin. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pembahasan kita sudah masih di pembukaan kitab, yaitu menerangkan tentang marhalah atau tahapan-tahapan yang akan dilalui, yang harus dilalui oleh seorang murid. Kemarin sampai kita tentang terakhir setelah membahas tentang
rintangan-rintangan yang harus dilewati, yaitu tentang ilmu yang harus dipelajari. Kemudian dunia, setan, nafsu, semua harus dilewati. Juga sampai kepada kesibukan, bekerja, mencari rezeki, musibah, ya, berbagai macam qada-qadanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu semuanya harus kita selesaikan semua supaya hati itu bisa tenang, bisa fokus ibadah. Karena kalau itu tidak diselesaikan, orang tidak akan bisa fokus ibadah. Yang kepikiran cari rezeki, yang kepikiran kena musibah, yang kepikiran macam-macam, yang kalah dengan setan, yang kalah dengan dunia. Maka itu rintangan yang satu rintangan saja butuh usaha yang luar biasa. Tapi setelah seorang murid bisa menyelesaikan rintangan-rintangan tersebut, dan kemudian dia mulailah dia beramal dengan sesungguhnya, sungguh-sungguh, masih ada dua hal lagi yang menjadikan satu rintangan yang biasanya orang-orang yang para murid yang sudah istilahnya mulai dia mau istiqomah ibadah agak kepikiran macam-macam lagi. Nah, tinggal ada satu perkara yang sangat harus diperhatikan dan harus dihindari, yaitu yang disebut dengan nama riya dan ujub. Nah, jadi ini sering timbul riya dan ujub ini sering timbul ketika udah rajin ibadah, rajin, timbul riyanya, timbul ujubnya. Nah, ini dua perkara ini juga harus dilempar jauh-jauh kalau kepengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada para wali riya tuh, enggak ada. Para wali kok ujub ibadahnya tuh enggak ada. Sama sekali tidak ada. Mereka ikhlas lillahi taala. Kalau masih riya berarti bukan wali. Kalau masih ujub berarti bukan wali, apalagi nabi. Tidak ada ceritanya sama sekali. Dan ini penyakit yang seperti ini biasa hinggap di orang-orang awam. Nah, orang-orang awam selalu terkena penyakit riya dan ujub. Dan kadang-kadang penyakit ini yang repotnya, orang itu terkena penyakit itu tetapi dia tidak merasa, ya, dia tidak menganggap itu suatu penyakit. Nah, jadi dia anggap nggak sakit ya nggak berobat lah. Nah, maka akhirnya ternyata ibadahnya yang banyak itu ternyata tidak menjadi apa-apa. Nah, tidak menjadi apa-apa. Karena terhinggap itu ada penyakit itu tadi. Jadi kenapa fayujibu binafsi fayuhbitul ibadah ta'alaihi. Ketika dia sudah ujub, seluruh ibadahnya yang rajin siang malam ibadah habis kayak orang belum beramal sama sekali. Udah repot-repot, penat ibadah, penat puasa, penat ngaji, penat sholat, ternyata nol. Tidak dijaga dari riya dan ujub. Nah, ini penyakit yang luar biasa berbahayanya dan harus diantisipasi oleh seorang murid. Jadi seorang murid nggak boleh riya, seorang murid nggak boleh ujub dengan amalnya. Sehebat apapun ibadahnya, nggak ada ceritanya mau ujub itu. Kalau ujub langsung terjun bebas dia. Langsung terjun bebas. Jadi derajatnya yang sudah naik, begitu ujub dia terjun bebas. Seperti kembali kepada menjadi seorang yang awam. Nah, itulah perjuangan namanya. Jadi tidak semua murid itu sampai kepada tujuan. Kecuali yang betul-betul dia bersungguh-sungguh. Inilah yang ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali. Karena Imam Ghazali ini dia sudah merasakan, melakukan dan merasakan. Sehingga dia bisa menunjukkan. Nah, jadi Imam Ghazali ini bukan bahasa cuma mulut aja, omong kosong, tidak. Tapi dia sudah tahu dan sudah sampai sehingga dia bisa tahu jalannya ini begini. Kita mau pergi ke Kuala Lumpur umpamanya. Ya kita tentu yang bisa menunjukkannya orang yang sudah pernah sampai di sana. Kamu naik ini. Nanti di sini kalau kau lapar kau singgah di sini ada rumah makan gini. Nah, begitu. Kalau orang belum sampai kok nunjukkan, nah itu bisa sulit untuk bisa sampai ke sana. Nah, kalau sekarang ini tak bisa jadi ukuran yang seperti itu ini karena sekarang sudah pakai teknologi dan lain sebagainya. Ini kita berbicara tentang ketika manual lah istilahnya, perumpamaan saja untuk perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kajian kita. Jadi ketika ujub dan riya itu dia yang akan merusak amal kita, maka kita harus menjadi seorang yang berusaha untuk ikhlas. Fahtaja ila qadiya bil ikhlas.
wa dzikril minnah. Harus ikhlas. Kalau seorang wali nggak ada yang nggak ikhlas. Kalau dia nggak ikhlas, terjun bebas. Nggak ada. Nah, karena ini namanya orang nggak ikhlas apa? Beribadah karena selain Allah. Itu namanya orang tidak ikhlas. Masalahnya kan gitu. Orang ikhlas itu memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nggak ikhlas beribadah tapi nggak karena Allah. Ya apa nggak syirik namanya. Nah itu namanya riya, itu namanya syirik khafi, syirik yang samar. Kenapa? Karena orang ibadah ini sholat mestinya karena Allah, kok karena manusia. Kamu tuh nyembah Allah apa nyembah manusia? Makanya namanya syirik, syirik khafi, syirik yang samar. Jadi kita wajib ikhlas. Nah, itu tidak bisa ditawar lagi. Kalau orang kepengin ya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada Allah Taala, tidak ada kata lain di dalam ibadah itu wajib ikhlas. Tidak bisa tidak. Wa dzikril minnati wa nahwiha. Kemudian kita mengingat-ingat nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita. Semuanya kita ini bisa berbuat karena nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak ngasih kita nikmat sehat, macam mana nak sampai di sini? Tak bisa, terpuruk di rumah, di atas tempat tidur. Kakinya sakit semua, macam mana nak bergerak, naik kendaraan, tak bisa. Ini semua nikmat Allah yang sehingga kita bisa sampai di sini. Itu semuanya. Jadi nikmat Allah orang bisa berdiri sholat, nikmat Allah orang bisa baca Quran, bisa baca semua nikmat Allah. Nah, apabila tidak nikmat Allah, ketika begitu ya nggak, wujudnya nggak ada. Kalau nikmat itu ditarik sama Allah, kita mau bikin apa? Nggak bisa ngapa-ngapa kita. Nah, makanya mau ujub, ngapain kita macam mana? Tidak ada celah untuk orang itu ujub. Maksudnya berbangga, merasa wah terhadap amalnya. Nggak ada. Oh aku pandai, aku ini yang ilmu ini Allah yang kasih kok. Kalau Allah tak kasih aku pemahaman, dilahirkan owek dalam keadaan idiot, mana bisa jadi orang alim? Tak bisa. Ternyata Allah pilih owek, ini punya otak bagus, cerdas termasuk, jenius. Siapa yang kasih? Allah. Maka ketika jadi orang alim, Allah juga yang ngasih pemahaman. Ya sudah. Jalur celah-celah untuk kesombongan, celah-celah untuk ujub itu bisa diatasi, ditutup dengan ingat terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita semuanya. Jadi intinya kita bukan siapa. Ininya begitu. Sehingga selamat. Ujubnya sudah tidak, ikhlasnya juga harus wajibnya, tidak ada riak-riaan lagi. Karena kita menyembah Allah bukan menyembah manusia. Nah, falamma baragha min hadhihi kulliha, setelah selesailah ini semuanya sudah dilewati, hasratu al-ibadatu kama yahiqqu wa yanbaghi, maka dia bisa lah beribadah sebagaimana mestinya. Sudah ibadahnya sudah bagus semuanya, sudah hati sudah tenang, enggak ada ujub, enggak ada riak dah. Wasalimat min kulli afatin, dia akan sudah selamat dari segala macam bahaya yang bisa merusak amalnya. Dah selamat semuanya, dah kelewatan semua kan. Kemarin sudah mulai dari setan, dunia, hawa nafsu semuanya dah kelewatan semuanya. Sampai bab riya ujubnya sudah hilang semuanya. Dia bisa ibadah dengan sebagaimana mestinya. Walakinnahu nadhara fa idza huwa gharikun fi bukhuri minallahi ta'ala wa ayatihi min kasrati ma an'ama alaihi min imdadit taufiq wal ismah wa anwa'i ta'yid wal hirasah wa khafa ay yakuna minhu ighbalun lisyukr wa yaqa'u fihi al-kufran. Nah, sekarang ketika seorang sudah dia bisa ibadah dengan semestinya, bagus, istiqomah, riya jauh sudah tak ada riya. Ikhlas sudah ikhlas lillahi ta'ala sudah. Ada satu hal yang perlu diantisipasi lagi, bukan berarti udah belah. Dah. Ini masih ada satu. Apa? Yaitu orang kita bisa beribadah seperti itu, istiqomah, segala macam, ikhlas, enggak ada ujub lagi. Itu semuanya itu kalau kita hitung itu nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Allah semua kasih kita nikmat banyak. Sehat, pinter, waktu, segala macam, pemahaman, paham, hidayah Allah kasih, kekuatan Allah kasih. Nah, semuanya Allah kasih, Allah banyak Allah kasih. Nah, rezeki Allah kasih, ini semuanya Allah kasih banyak. Sementara kita ini rajin ibadah nih, ibadah terus. Nah, kemudian setelah adanya itu padanya nikmat Allah, Allah jaga kita, Allah beri taufik Subhanahu Wa Taala banyak. Fa khafa ayyakuna min ghifalun lisyukri, jaga hati-hati. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang sekian banyaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati jangan sampai lalai.
tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Jadi sudah bagus, nikmat udah banyak, lupa tak syukur. Nah, ini menjadi masalah lagi. Lupa tak syukur. Jadi kita kayak gini-gini ini wajib syukur ini. Tidak semuanya orang bisa ngaji seperti ini, duduk seperti ini. Berapa banyak orang yang sekarang sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di mana. Kita alhamdulillah duduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar ini dan sebagainya. Kesehatan Allah kasih kita sehat, kita gunakan untuk ibadah ke sini segala macam. Allah kita kasih kita pikiran, kecerdasan, semuanya digunakan untuk ibadah, untuk belajar. Nah, ini ketika banyaknya nikmat Allah begini ini, maka jangan sampai lupa. Jangan sampai ini semua nikmat tidak disyukuri, itu akan menjadi cacat. Fayaqa'u fil kufran. Kalau itu terjadi maka jadilah dia terjerumus kepada yang namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Ada orang dah dikasih banyak kok tak terima kasih. Berarti orang tak betul ini. Macam mana mau dipilih Allah? Nah, ini masuk nih di bab syukur. Masuknya di bab syukur. Wa yaqfil kufran fa yanhatu antil kal martabatir rafi'ah allati hiya martabatul khadam al mukhlisin lillahi ta'ala azza wa jalla wa tazulu anhu tilkal ni'am al karimatu min durubi altafillahi ta'ala wa husni ta'yidi wa nazarihi ilaihi fastaqbalathu hahuna aqbatul hamdi wa syukri. Nah, ketika dia tidak mensyukuri, maka dia akan terjatuh dari martabat yang tinggi. Ini dah bagus ibadahnya nih, bagus semua istiqomah, tidak ada riya, tidak ada apa, tidak kepikiran setan, dunia tidak kepikiran, buah lurus sudah. Tapi kok dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur nikmat, langsung terjun, derajatnya itu turun langsung. Padahal orang kalau sudah kayak gitu derajatnya sudah tinggi. Ya, karena sudah nggak ngurusi setan, nggak ngurusin dunia, nggak ngurusin hawa nafsu, semua udah tinggi. Kena bab satu saja, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat bisa menurunkan derajat yang luar biasa. Turun derajatnya. Nah. Kemudian watazulu anhu tilkan ni'am al-karimah min durwi altafillahi ta'ala wa jita'id wa nadris. Ketika dia tidak mensyukuri, habis semuanya nikmat yang Allah berikan tadi. Hidayah, apa semuanya, kekuatan ini semuanya hilang karena tidak disyukuri. Asalnya rajin ibadah, rajin ngaji, rajin ini tuh hilang semua tuh. Aku jadi malas, sukanya kemana, sukanya maksiat, sukanya hilang. Kenapa nih? Apa sebabnya nih? Padahal kemarin rajin ibadah loh, bukan karena dia melakukan kemaksiatan apa enggak, ya udah jauh dari maksiat ya, sudah jauh. Setan sudah bisa dikalahkan, hawa nafsu dikalahkan, ya, sudah dikalahkan, dunia sudah bisa dikalahkan. Tetapi ketika dia tidak mensyukuri nikmat ini semuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan itu semua, dihapus sama Allah. Derajatnya terjun bebas turun. Nikmat-nikmatnya Allah beri sudah dari pertama dikasih sama Allah, dikasih. Oh, kau tidak terima, kufur nikmat, langsung terjun bebas lagi. Tengok. Jadi orang, mohon maaf ya, kalau kita hanya boleh kita mengambil satu semacam perumpamaan, jadi semacam orang memanjat pinang, rintangan, sampai di atas udana ini, ternyata dia tidak syukur, habis lagi, mulai lagi dari awal, mulai lagi dari awal. Itu kalau enggak sudah jadi preman, jadi penjahat sudah, nggak sanggup lagi, capek lah, sudah akhirnya. Lebih milih kepada santai, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya berantakan. Nah, itu syukur jangan sampai lupa. Jadi kita bisa syukur kemana tadi? Ya itu tadi. Jadi yang namanya syukur itu bukan kalau kita naik gaji saja, dapat pekerjaan, dapat ini. Kayak syukur ini sekarang dikerucutkan khusus yang masalah duit saja. Selain duit ini macam nggak terlalu disyukuri. Kalau rezeki sekarang alhamdulillah, syukur dapat ini segala macam, anggap bisnis lancar, syukur. Kenapa tidak disyukuri? Anda kok bisa jadi orang taat? Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda suka ilmu, Anda suka ngaji, mau baca Quran, mau wirid, mau zikir, itu pun harus disyukuri. Kalau nggak disyukuri terjun bebas nanti.
nggak terima kasih. Justru kalau duit itu urusan duniawi. Tapi kalau ibadah, rajinnya ibadah, istiqomahnya ibadah, apa segala macam, ini luar biasa untuk akhirat. Itu pun butuh disyukuri. Nah, sehingga itu bisa Allah pertahankan untuk kita. Makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, jangan hanya dijuruskan kepada harta, kekayaan. Kalau kalian syukur, maka aku akan tambah, kata Allah. Jadi kalau kalian syukur ini, nanti rezekimu tambah lancar. Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Bukan itu saja. Tetapi ada nikmat-nikmat yang sifatnya ruh. Sifat ruhaniyah, sifatnya ruh. Nikmat ilmu, nikmat iman, ya, nur hidayah. Itu harus disyukuri juga. La in syakartum la azidannakum. Kita syukuri nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, la azidannakum, Allah akan tambah terus hidayah kepada kita. Syukuri nikmat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, Allah akan tambah nur. Kalau kita syukuri nikmat duit, Allah akan tambah duit. Nah, tetapi itulah tadi, jangan kita kerucutkan kata-kata syukur ini. Jangan kita kerucutkan nikmat ini hanya yang sifatnya materialistis saja. Justru materialistis itu hanya sebagai penunjang saja. Nah, penunjang saja. Orang bisa jadi orang alim, syukurin. Syukurin apa? Ilmu ini Allah kasih. Allah bisa saja kasih ilmu ini kepada orang lain. Nah, tidak kepada kita. Bisa. Tapi Allah kasih kita loh. Alhamdulillah Allah kasih kami. Syukuri. Nah, sehingga ilmu itu akan tetap. Tinggal di kufur, hilang. Semuanya akan hilang. Maka di sini yang dibutuhkan, ya, rintangan, maksudnya rintangan yang harus dilewati ini, yaitu rintangan, yaitu bagaimana dia menjadi orang yang selalu bersyukur. Jangan sampai enggak bersyukur. Juga selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa memuji kepada Alhamdulillah, aku nih bisa sholat istiqomah. Alhamdulillah, Allah nih kok ngasih saya nih macam kesemangatan mau baca Quran dan sebagainya. Apalagi mau menghafalkan Al-Quran. Itu syukuri. Nih kita sampai di masalah apa namanya, tangga, ya, peringkat atau permasalahan yang harus kita lakukan di sini. Hal yang harus kita lakukan di peringkat ini, yaitu asyukru walhamdu, yaitu mensyukuri nikmat Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau enggak ya jadi seperti Firaun sama Haman, ya, dapat nikmat banyak tapi dibilang, ini aku yang pandai cari duit, kata si Korun, ya. Ya, Firaun, Haman dan Korun. Dia tidak ada syukur di situ. Itu masalah urusan duit, yang lain-lain. Nah, dan itulah di antaranya. Nikmat iman Islam ini sering tidak disyukuri. Banyak tidak disyukuri nikmat iman dan Islam. Cobalah kita pikir, berapa banyak penduduk dunia ini, ya, yang tidak dapat nikmat iman Islam. Berapa banyak? Mereka otaknya dunia, tok, bisnis, tok, kerja, tok. Mereka rasa itu sudah betul. Mereka udah kayak bahagia gitu. Punya mobil bagus, besar rumah. Kayaknya mereka merasa itu sudah bagus, sudah enak, udah paling bahagia. Padahal mereka itu masih rugi serugi-ruginya karena mereka tidak dapat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman sama Islam. Kita mensyukuri ini sudah luar biasa. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah begini, kita merasa bersyukur loh. Ya Allah, untung nggak lahir di Tokyo dulu, ya kan? Lahirnya di Tokyo, agama Shinto, kan kacau. Bagaimana? Untung lahir di Pulau Karimun. Alhamdulillah, jadi orang Islam. Dia kayak gini nih. Ini perlu disyukuri luar biasa. Lahir di Hong Kong. Mamanya Chinese, ini Chinese. Kan? Maksudnya tidak iman, tidak apa. Kita alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang beriman. Syukur luar biasa itu, luar biasa. Makanya kita harus jaga betul-betul. Jadi anak itu modal dari Allah. Kita nak kembangkan tidak nih? Kita nak kembangkan apa tidak? Apa sudah pokoknya iman, pokoknya Islam. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan menyebut la ilaha illallah masuk surga, dah cukuplah, aku cukup sebut la ilaha illallah masuk surga, itu aja. Itu aja. Cuma dikasih modal itu saja. Mesti modal ini dikembangkan, naik jadi murid.
naik ini tadi, akobah semua ini rintangan-rintangan harus terus, bukan dikasih modal segitu, masuk di akhirnya kita salah kurang. Nah itu. Fastabalu haguna aqbatul hamdi wa syukri fa aghadha fi qadiha bima amkanaha min kasratil hamdi wa syukri ala katsiri ni'amihi. Jadi untuk melalui ya rintangan yang kufur nikmat ini jangan sampai terjadi, maka kita harus banyak bersyukur, banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak syukur, banyak muji, banyak syukur, banyak muji Allah, banyak bersyukur. Itu sehingga kita tidak sampai Allah Subhanahu wa taala hapus semuanya nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, jadi orang taat, orang ini itu sudah dijaga sama Allah. Jadi jangan heran. Mamanya kadang-kadang ada orang, itu dulu rajin untuk istiqomah, gini sekarang, sholatnya dah hancur, ini dah hancur, makan kemarin mabuk. Tengok kesalahannya di mana letaknya, kesalahannya di mana. Karena tidak syukur saja bisa kayak gini resikonya, tidak muji sama Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di situ masalahnya. Falamma faragha min qadi hadhil aqabati wa nazala nazara fa idza huwa bimaksudi wa mubtaghahu baina yadayhi falam yasir illa qalilan hatta waqa'a fi salil fadli wa sahra'i syauqi wa saratil mahabbah summa yaqa'u fi riyadul irfan. Nah, jadi setelah bisa menyelesaikan rintangan ini tadi, rintangan kekufuran nikmat ini yang kita harus syukuri semuanya, harus kita memuji Allah. Min hasil qabati wa nazala nazara idza fa idza huwa bimaksud mutahu baina yadayhi falam yasir illa qalila hatta waqa fi salil fadl. Jadi terus ketika ini sudah dia bisa syukur, dia jalan terus. Ini berarti maksudnya tujuannya sudah bagus, jalan pelan. Cuman gue belum bisa laju nih, tapi terus istiqomah, belum bisa laju, terus istiqomah semua. Hatta waqa'a fi salil fadl. Nanti akan sampai kepada satu tahapan, satu keadaan yang terasa ibadah itu semuanya mudah sekali. Allah mudahkan. Enak, mudah. Pokoknya ibadah mudah lah. Enak dan sebagainya. Wasara'i syauqi wa asratil mahabbati, dan kemudian masuklah di gurun, di medan kerinduan ya, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah soal ibadahnya belum bisa, sedikit pelan tahu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuklah dia di padang kerinduan dan padang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah makom nih. Enggak awam lagi, sudah jauh dari awam. Kalau awam tuh masih jauh, masih dunia, hawa nafsu, masih setan. Ini tahapannya, ini yang harus dilalui oleh seorang murid. Nah, makanya ini supaya kita sudah ada gambaran apa yang akan saya hadapi nanti ke depan. Nah, ini sudah dikasih gambaran sama Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Nah, kemudian dia sampailah di medan kerinduan dan cinta. Sumaya qa'u fi riyadil irfani war ridwan. Kemudian dia sampailah di taman-taman kemarifatan dan keridhaan. Itu baru disebut dengan al-arif billah, makam wilayah ya, makam kewalian itu. Masya Allah, Allah marzuqna ya rabbal alamin wa basatinil unsi ila basatil imbisat, dan sampai di kebun-kebun kenyamanan, keindahan, ketenangan ya. Nah, intinya pokoknya bahagia aja, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa martabati takrib wa majlisil munajat wa anil khilai wal karamat, dan sampai kepada martabat kedekatan, majlis munajat, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anil khilai wal karamat, kemudian mendapatkan hiasan, mendapatkan perhiasan-perhiasan, bukan perhiasan zahir tentu, perhiasan-perhiasan dan karomah
Nah, kalau udah berbicara karomat berarti sampainya di martabat yang seperti ini. Kalau orang masih hawa nafsu, masih dunia, masih ini, kok ada hebatnya macam ini macam itu bukan karomah itu. Apalagi ahli maksiat. Nah, itu bukan karomah, itu dari setan. Karomah ini tengok orang sudah bisa menundukkan segala macam rintangan itu tadi. Wa khairu wal karomat. Fa huwa yatana'amu fi hadhil halat. Dan ketika sampai di situ akan terasa nyaman itu. Nah, ini muqaddimah surga namanya. Muqaddimah surga. Ketika orang sudah sampai kepada derajat ini, ya Allah merzukna, itu semacam menjadi muqaddimah surga. Jadi sudah dunia ini dah tak pikir, aku sudah di alam lain. Ini rasanya nyaman saja, masya Allah. Jadi sekarang kita ini berada masih di kenyamanan kita ini ketika masih kita ini punya dunia banyak. Punya uang banyak, pokoknya semuanya kita punya, rumah bagus, kita baru rasanya. Padahal ada yang lebih nikmat lagi di dunia ini yang kita bisa capai ini dengan cara ini. Lebih nikmat daripada punya uang satu gedung, rumah besar, mobil mewah luar biasa. Ini mereka ini lebih rasa bahagia daripada orang yang terkaya di dunia. Padahal orangnya biasa, jalan, tengok kadang jalan kaki, jalan hatinya. Karena hakikat kebahagiaan itu letaknya di hati. Bukan di bank, bukan di ATM, bukan di dompet, bukan. Jadi mereka itu lebih berbahagia dari orang yang terkaya di dunia. 100 orang terkaya di dunia itu kalah dengan seorang murid yang sudah sampai kepada martabat al-irfan, wal munajat, wal karamat. Wa yataqallabu fi tibya ayyamal baqaihi wa bagiyata umrihi wa bisahsin fid dunya wa qalbin fil uqba yantadilu barida yaman fayaman. Setelah itu sudah rasa nyaman, enak. Dengan keenaan yang seperti itu, kenyamanan seperti itu, dia masih hidup di alam dunia. Umurnya masih ada. Masih hidup di alam dunia. Jasadnya ini di alam dunia karena memang umurnya masih ada. Ajalnya masih ada, sekian puluh tahun lagi baru meninggal. Dia jasadnya di dunia, tapi cuma jasadnya saja. Bisyahsin fid dunya wa qalbin fil uqbah, seperti hatinya sudah berada di akhirat. Hatinya sudah berada di akhirat. Karena sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini muqaddimah. Sudah muqaddimah akhirat, sudah muqaddimahnya surga. Jadi jasadnya aja nih di dunia nih, tetapi hatinya itu sudah di akhirat, duluan. Jasadnya ketinggalan di dunia. Kalau tengok jalan, makan ini, itu jasadnya saja itu. Mereka para aulia, para muqarrabin, itu mereka hakikatnya itu sudah ada di akhirat, maksudnya hatinya apa segala macam sudah bersama dengan Allah. Apalagi orang nanti di akhirat apa nih yang terbesar melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang para aulia, orang-orang yang berdekat ini sudah bersama Allah, kan gitu. Berarti mereka secara ruh, ya, batinnya, hatinya itu memang sudah di akhirat. Di dunia ini sekedar cuma jasadnya saja. Wa yantazirul barida yaman fayaman fasa'atan hatta yamallal khalqa kullahum. Hatta yumillal khalqa kullahum wa yastaqdirud dunya wa yahinna ilal maut. Dan di dunia ini cuma nunggu apa? Mana malaikat Israel tak datang-datang. Mana malaikat Israel kok tak datang-datang. Sudah kangen ini. Kangen ke akhirat. Ini jasad nih kapan ini Anda bisa. Sekarang sudah merasa nikmat, sudah merasa rindu gitu kan. Ini jadi hari-hari cuma nunggu malaikat Israel saja. Sementara orang awam, jangan mati dulu, nanti aku paling terakhir. Tak bisa, jangan yang mati ingat ini dulu saya, jangan. Tapi orang kalau sudah begini, malah setiap hari nunggu. Mana Israel ini tak datang-datang. Israel datang, subhanallah. Karena mereka sudah, maksudnya apa ya? Dunia ini sudah bukan tempatnya, apalah dunia ini gitu. Jadi mereka, kapan aku ini lambat sampai kayak begitu tuh. Sampai seperti itu. Wasa'atan fasa nunggu setiap saat hanya nunggu saja. Nah, hatta yumilal khalqa kullahum wa yasaqdirud dunya wa yahina ilal maut. Sampai akhirnya bosan.
di dunia ini masih aduh, macam kita nih ibaratnya orang ini kalau udah umpamanya istilahnya kita nih merantau sudah waktunya udah rindu berat, nak balik kampung udah rindu berat luar biasa. Tapi kok apa nih umpamanya kendaraan atau nunggu ini duitnya untuk balik ini kok tak cair uang nih satu bulan. Aduh, rasanya kan tak betah di kampung ini. Nak kepengen balik kampung cepat. Mana nih orangnya tak datang nih untuk ngantar apa nih uangnya untuk ini. Jadi nggak betah, akhirnya nengok orang dia malas semuanya. Dah malas. Jadi hatta yamin khalqa kullam, akhirnya nengok orang di dunia ini dah malas. Dah malas karena pikirnya akhirat. Wa yastakbiru dunya wa yahina bil maut, akhirnya dia merasanya halah apalah dunia ini apalah. Wa yahina bil maut, dan dia merindukan kematian. Bukan matinya, tetapi ke akhiratnya, mau ketemu langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai begitu. Nah, tapi bahasa kayak gini untuk orang awam nggak bisa. Minta mati orang awam, ya nggak bisa. Nah, bosan hidup di dunia lain. Bosannya orang awam tuh karena banyak tekanan hidup. Aduh, aku mati saja lah. Utang tak bisa bayar, mati saja lah aku. Oh, mati konyol kayak gitu. Tak boleh. Orang minta mati itu tidak boleh. Ini kan cuma apa? Wayahinna bil maut. Dia rindu akan kematian. Maksudnya, kapanlah kematian ini datang sehingga aku bisa menyatu, bisa ketemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa istilahnya tanpa ada batas dunia. Nah, tanpa ada batasnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nanti bisanya dilihat itu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Wastakmalul syauqa ilal mala'il a'la. Maka sempurnalah kerinduan kepada mala'il a'la. Mala'il a'la, ya. Di tempat yang tinggi mala'il a'la. Wa idza huwa yursilu wa idza huwa birusuli rabbil alamin ilaihi yariduna alaihi birruhi warraihan wa busa waridwan min indi rabbin radin ghairu ghadban fayantaklunahu fi tibatin nafsi wa tamamil bisi wal unsi min hadid dari alfaniyah al mufattanah ila hadratul ilahiyah wa musakir riyadil jannati fayari nafsi ad-da'ifah al-fakirah na'iman wa mukiman mumulkan wa adiman wa yalqa hahuna ila sayyidir rahim al-mufdil al-mufaddal al-karim jalla dzikru minal lutfi bihi wal ataf wa tarhib wa takrib. Nah, begitu akhirnya kerinduan itu sudah luar biasa sempurna, full kerinduannya. Fa idza huwa bi rusuli rabbil alamin ilaihi, kemudian datang malaikat-malaikat menjemputnya. Untuk apa? Termasuk malaikat maut. Oh, suka. Malaikat Israel datang tuh suka. Oh, aku dijemput sekarang. Beda sama orang awam. Orang awam yang dijemput ketawa. Kekasih aku sekarang mau ketemu nih. Bagaimana tidak suka orang kepengen balik kampung. Ini mana yang jemput aku tak datang-datang nih. Mana bapak nih tak datang-datang. Anak mondok dah kepengen betul. Nih pas liburan nak balik bapak jemput. Bapak tak jemput. Malas nengok kawan-kawan udah. Aku nak balik aja, pikirannya otaknya udah balik aja. Begitu bapaknya datang, mamanya, suka dia. Tapi ini bukan mama yang datang, malaikatul maut, malaikat Israel, malaikat rahmah datang. Gembira. Masya Allah. Allah marzukna ya Rabb. Ya Rabbal alamin. Ya. Akhirnya malaikat itu datang, ya. Kemudian ya istilahnya ya mengambil apa nih, ya membawa ruhnya, mengabar kabar gembira, keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Min indi rabbir radin, dari qadban, dari Allah Subhanahu wa taala, ridha, Allah tidak marah. Dan takuna fi din fayang qulunahu fi tibin nafsin wa tamayul bisi wal unsi. Fayang qulunahu. Jadi malaikat-malaikat tadi kemudian memindah, istilahnya ya memindah dari alam dunia ini ke alam akhirat dengan tibi nafsin, dengan nafsu yang bagus, yang enak, hati yang enak, wa tamil bisri walusi, sempurnanya kebahagiaan, ya, min hadi daril faniyah, dari dunia yang fana ini, nah, yang penuh dengan fitnah, ila hadratil ilahiyah, menuju kepada hadrah
ilahi ilahiyah. Selamat tinggal dunia menuju kepada Allah. Bagaimana indahnya kematian. Tengok. Ya Allah. Mati tetapi indah luar biasa. Malah gembira. Mungkin yang ditinggal itu menangis. Tetapi yang meninggal itu tersenyum gembira. Kalau memang sampai insya Allah dengan seperti tahapan yang seperti ini. Wa mustaqarri riyadil jannah, ya, pindah ke dan akan tinggal di taman-taman surga. Fa yara nafsi ad-daifa al-faqirah naiman muqimah. Jadi dia melihat dirinya yang lemah, yang fakir itu di situ ada kenikmatan, ya. Di surga itu dia bisa mukim di sana, wa mulkan aziman, kerajaan yang besar di surga itu. Wa yalqahuna min sayyidir rahim al-mufaddal al-mufdil al-karim jalla dzikruhu min altafin bihi wal ataf. Di surga itu akan ketemu dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, wa tarhib wa taqrib, sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, wa in amun ikram, kenikmatan dan memuliakannya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mala yuhaitu bihi wadul wasifin, yang tidak bisa dicakup oleh orang yang mensifati, nggak bisa disifati. Hakikat surga itu seperti apa tidak bisa disifati. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Maksudnya nikmat-nikmatnya tuh hakikat seperti apa sih sebenarnya? Gak pernah orang telinga. Wala khatara ala qalbi basar, dan tidak pernah terbesit di dalam hatinya manusia. Nikmatnya seperti apa? Kayaknya apa ya? Itu tidak terbayangkan surga itu. Wanatun na'itin, ya, dan juga tidak bisa disifati oleh orang-orang yang mensifati surga itu begini. Itu kan sekedar sifat secara untuk penuh dengan buah-buahan, buah ini begini. Itu hanya sebagian kecil dari sifatnya surga. Dan surga itu tidak bisa disifati oleh orang-orang yang mensifati. Maksudnya begitu apa istilahnya, surga itu luar biasanya surga. Wa huwa fi kulli yawmin fi ziyadatin ila abadil abad. Setiap hari surga itu ada penambahan nikmat. Jadi belum yang ini terpikirkan, sudah ada penambahan nikmat lagi. Jangankan dihitung, dipikirkan di dalam hati aja tidak terpikirkan. Di kepala, di hati ini sudah tidak terpikirkan kayak apa nikmat. Begitu banyaknya nikmat. Fayalaha min sa'adatil azimah, betapa kebahagiaan yang agung. Wayalaha min daulatin aliyah, betapa suatu kerajaan yang sangat tinggi. Wayalahu min abdin mas'ud, betapa dia menjadi seorang hamba yang sangat berbahagia. Wa amrin mahbud, wa sya'nin mahmud, fatuba lahu wa husnu ma'ab. Dan dia menjadi orang yang keadaan yang terpuji, dan fatuba lahu wa husnu ma'ab, dan kebahagiaan baginya, wa husnu ma'ab, dan kebaikan tempat kembali. Nas'alullah al-barra rahimah subhanahu ayyamuna alaina wa alaikum bihadin ni'matin azimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, wali besar. Kata Imam Ghazali, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-barra rahimah, yang maha perbuat baik, yang maha pengasih. Subhanahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya, dan kepada kita dan kepada kalian semuanya, bihadzi nikmat azimah, dengan nikmat-nikmat yang agung ini, wal minnatil jasimah, dan nikmat-nikmat yang besar yang agung ini. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, yang itu semuanya mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaj'alna minal ladzina la nasiba lahum min hadzal amri illa wasfun was sama'. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak punya bagian sama sekali dari perkara ini, kecuali hanya mensifati dan mendengar saja. Jadi jangan sampai ini cuma dapat dengar saja. Oh iya, sifatnya ini begini, tapi tidak bisa merasakan. Apa artinya? Oh, buah apel tuh enak, sedap, apalagi yang warnanya merah ini, yang baru dipotong enak. Apa artinya kalau cuma kupingnya saja yang dengar? Jangan seperti itu. Ini semuanya ini nyata. Dan dia sudah dilalui, khususnya oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Janganlah Allah hanya sekadar menjadikan kami ini orang yang nggak dapat bagian apa-apa, tapi cuma dengar saja.
Na'udzubillah, dan sifatnya saja tahu ni begini-begini tapi tidak pernah merasakannya. Wa ilmun wa tamanin bilantifa illa wasfun wa samun wa ilmun wa tamannun bilantifa. Dan juga hanya sekedar ilmu dan angan-angan, keinginan yang tidak ada gunanya sama sekali. Tahu, begini loh caranya, begini, setelah ini, setelah ini, ilmu, faham. Tapi dia sama sekali tidak mendapat bagian dari situ. Cuma tahu saja. Urutannya gini, ini. Tidak begitu. Semoga Allah tidak menjadikan orang yang seperti itu kita semuanya. Semoga Allah memang betul-betul memberikan kita nikmat semuanya ini dari awal sampai akhir. Wa alla yaj'ala ma ta'allamnahu minal ilmi hujjatan 'alaina yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan apa yang kita pelajari semuanya dari ilmu-ilmu ini sebagai hujjah yang akan justru mencelakakan kita di akhirat nanti. Kenapa? Ya ini kamu sudah tahu, sudah belajar gini, kenapa kamu tidak lakukan? Bodoh kamu. Bukannya kamu tak tahu. Kalau orang tak tahu sekali, iyalah dia tak tahu, kamu sudah tahu. Kenapa kok kamu itu tidak tidak mau melakukan seperti ini? Kamu bodoh. Justru itu akan menjadi hujah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa ayyuwafiqana jami'an lil amali bidzalik. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal qiyami bihi kama yuhibbu wa yardah. Dan bisa mendirikan semuanya ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan Allah Subhanahu wa taala ridha wa yarda. An innahu arhamur rahimin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, wa akramul akramin, dan yang maha yang mulianya zat-zat yang mulia. Wa hadha huwa at-tartib alladhi alhamani maulaya fi tariqil ibadah. Dan ini kata Imam Ghazali, ini tertib, ini semuanya ini yang sudah diberikan dari pertama sampai ini tadi, itu adalah tertib yang Allah Subhanahu wa taala maulaya Tuhanku mengilhami kepadaku di dalam jalan ibadah, kata Imam Ghazali. Ini semuanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngarang kitab ini mikir, apa ya, habis ini apa ya? Mereka tidak, para aulia ini. Bahkan saking apanya dikatakan pena ini jalan sendiri. Maksudnya bukan pena jalan sendiri, itu punya ilham. Tinggal nih, ilham. Kalau kita dari sini, salah coret lagi gini. Oh salah coret lagi. Tidak begitu. Para aulia itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Ghazali, ini ilham dari Allah, ini tertib seperti ini. Fa'lam al-ana anal hasila minal jumlati sab'u aqabat. Jadi ini kesimpulannya yang sudah diterangkan dari awal. Jadi secara kesimpulan ada 7 perkara yang harus kita lalui. Yang pertama aqabatul ilmi, aqabah ilmu, yaitu rintangan ilmu. Maksudnya harus belajar. Kemudian aqabatul taubah, rintangan taubah, maksudnya harus bertaubat. Kemudian aqabatul awaik, aqabatul awaik wal awarid. Awaik ini kemarin tentang apa nama ini, dunia dan sebagainya. Awarid ada yang musibah dan sebagainya. Aqabatul bawais, ini bawais dari diri sendiri yang sudah kemarin kita terangkan semuanya. Kemudian qawadih yang bisa mencacat. Kemudian aqabatul hamdi wa syukri, dan terakhir adalah rintangan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai menjadi yang kufur nikmat. As-sabi'atu. Jadi al-ula aqabatul ilmi, as-tsaniyatu aqabatul taubah, as-tsalisatu aqabatul awaik, ar-rabi'atu as-tsalisatu aqabatul awaik, ar-rabi'atu aqabatul awarik, al-khamisatu aqabatul bawais, as-sadisatu aqabatul qawadih, as-sabi'atu aqabatul hamdi wa syukri, wa bitamamnya yatimul kitab minhajul abidin ilal jannah. Dan dengan aja nanti pembahasan ini 7 ini nanti setelah selesai, maka selesailah kitab minhajul talibin, minhajul abidin, yaitu jalannya orang-orang yang beribadah ilal jannati, menuju surga. Wa nanul ana natatabba'u hadhil aqabat bisarin mujazil lafzi. Dan kita sekarang akan mengurutkan aqabah ini tadi, rintangan-rintangan ini semuanya harus dilalui, ini tahapan yang harus dilalui ini dengan sarah yang simpel, yang ringkas, yang lafaznya ringkas. Mustabil alan nukatil maksudati min hadhi sya'an, yang mencakup poin-poin
yang dimaksud di dalam perkara ini. Nanti disirai, tapi poin-poinnya sudah masuk, tapi tidak malur-malur bahasanya, singkat dan padat. Kullun minha ibabin mufradin insyaallah, dan setiap Aqabah itu ada babnya masing-masing insyaallah. Wallahu subhanahu waliyut taufiq wa tasdid bimanhi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk di yaitu Aqabatul Ula ya, besok ya, tahapan yang pertama yaitu bahwa Aqabatul Ilmi, yaitu tahapan atau rintangan tentang masalah ilmu, insyaallah sampai 7 insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, semoga bermanfaat dan berkah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.